Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Cinta Setelah Cinta, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Starla di mobil menangis dan kebayang kalau Arya nggak mau direpotin sama Starla dan Starla sedih. Sementara Ben ditelepon ibunya dan ibunya bilang kalau ibu sudah ke rumah seberang, tapi si Ayu sama si Niko nggak ada di situ. Dan di sisi lain Starla mau ke kantor Niko dan Niko di chat Diana, uang sudah siap pak katanya. Dan ada klien yang datang dan Diana mau ngasih uang tapi Niko nggak ada di kantor katanya. Dan Diana mau nitipin uangnya sama Starla dan Starla nanya sama Diana, untuk apa Pak Niko uang sebanyak itu? Gak tahu kata Diana. Sementara Starla ngobrol di luar sama Rina dan Starla minta maaf sama Rina soal kencan kemarin katanya. Dan Rina bilang gak apa-apa, tapi Arya belum nembak saya kata Rina. Sementara Ben melihatkan Starla di mobil dan Arya datang. Dan Starla cerita sama Rina kalau Arya menjelek-jelekan saya di depan papahnya. Tak lama kemudian Arya datang dan Starla bilang, ngapain kamu kesini? Dan Arya minta maaf sama Starla dan dia mau damai. Dan Starla nggak mau damai dan Starla bilang, aku nggak sudi punya kakak seperti kamu, kakak tiri yang nggak punya hubungan darah katanya. Dan Starla melihat Ben dikira itu ilham sampai dia istighfar, hantu katanya kata Starla sambil melongo. Dan Starla bilang tadi ada ilham di mobil dan Rina bilang, oh ternyata Arya sama Niko pakai donor ilham dalam hatinya. Dan Starla bilang tetap kalau tadi itu ilham. Dan Starla sama Arya debat lagi dan Niko nanyain Diana dan pegawai itu bilang kalau uangnya dikasihkan sama Bu Starla katanya. Dan Niko telepon Starla dan Starla pergi. Sementara Niko di kantor dan Starla datang dan Niko nanya uang itu dan Starla nanya uang itu untuk apa dan Niko bilang untuk bayar bangunan katanya. Dan Starla ngasih uang itu dan Starla cerita kalau dia melihat sosok ilham dan Niko kaget. Dan Starla bilang aku tadi mau mastiin tapi nggak ada langsung dia. Dan Niko bilang dalam hati dia mau deketin Starla, awas aja nanti kalau dia mau bongkar hubungan aku sama Ayu. Dan Starla nanyain cincin itu tapi Niko bilang nanti malam katanya. Dan Starla pergi. Sementara Ayu di rumah sakit mau berobat dan orang itu nanya sama Ayu, kenapa tangannya banyak dosa ya, kena ajab itu. Ayu pun diam. Sementara Bu Mayang melihat si Ayu dan Bu Mayang deketin si Ayu dan Bu Mayang bilang, ini bau apa? Ini bau pelakor katanya. Dan Ayu bilang cukup Bu Mayang. Dan Bu Mayang bilang dasar hati busuk. Dan Ayu bilang ngaca Bu, bukannya ibu juga pelakor. Dan Bu Mayang melihat tangan Ayu ada korengnya. Dan Bu Mayang bilang kamu tuh kena ajab tahu. Dan Depan datang melihat Bu Mayang marahin Ayu dan Depan nanya Bu Mayang ada apa Bu? Kata Depan ini pacar saya. Dan Ayu merasa dibela sama Depan. Dan Bu Mayang bilang jangan-jangan mata kamu itu picek milih si Ayu, perempuan pelakor nggak punya moral katanya. Dan Bu Mayang pun pergi. Dan Depan nanya sama si Ayu, kenapa Bu Mayang udah tekan kamu tentang Niko? Apa kamu ada hubungan khusus sama Niko? Dan aku cinta kamu dan aku tidak mau kamu berhubungan sama yang sudah punya istri kata Depan. Dan Ayu ngeles omongan dan Depan minta maaf sama Ayu dan dia percaya sama Ayu. Dan Depan melihat koreng Ayu dan dia tidak jijik melihatnya. Dan Ayu pikir
mending aku pacaran sama Pak Depan aja ya, biar nggak kecurigaan orang tidak berlangsung dalam hatinya. Dan di sisi lain Rina sama Arya di kafe, dan Arya nanya sama Rina kalau mau minta maaf ngasih bunga apa ya, dan Rina bilang kasih bunga mawar aja dan ngasih perhiasan dan di tempat yang sepi. Dan Rina dalam hatinya dia pikir untuk dia. Dan Arya mau beli bunga itu dan beli gaun dan beli perhiasan untuk minta maaf sama Starla. Dan Arya pun beli satu set perhiasan dan mau diberi kartu ucapan untuk Starla, tapi nggak jadi. Sementara Starla di rumah dan ditanya sama Ibu Cynthia, dan gimana kamu sama Niko? Dan Starla bilang aku masih mau pertaruhkan rumah tangga aku. Dan Ibu Cynthia nanya kamu masih cinta sama Niko? Iya ma, aku masih mencintai Mas Niko. Dan Ibu Cynthia itu kamu harus kuat nak. Dan Starla bilang sebenarnya aku itu sudah capek ma. Dan di sisi lain ada paket untuk Starla dari Arya, kata orang itu. Dan Bi Sumi ngasih paket itu sama Starla dari Arya katanya. Dan tak lama kemudian Bu Elpa datang, dan Bu Elpa curiga sama Starla kalau gak ada hubungan. Dan Bu Cynthia nanya sama Starla, kamu gak ada hubungan apa-apa karena Starla bilang kok mamah tega sih ngomong kayak gitu. Dan Bu Elpa bilang mana ada maling aku. Dan Starla bilang kami cuma kakak adik. Dan Arya mendengar semua perkataan Bu Elpa yang marah-marahin Starla. Dan Arya bilang dalam hatinya, kok jadi kayak gini, padahal ini untuk perkataan sebagai minta maaf. Dan Arya datang, cukup tante. Dan Arya bilang aku tidak mau kalau adik saya dimaki-maki, dimarah-marah. Dan Bu Elpa bilang gak mungkin kalian cuma adik kakak tiri. Dan Arya malah bengong. Dan Nila datang, dan Nila bilang omah kok marah-marahin mama. Dan Bu Elpa ngomong sama Nila, pantas enggak hadiah ini untuk mama? Dan Nila bilang ini untuk pacarnya Om Arya, untuk Tante Rina, kata Nila. Dan Nila jelaskan semuanya sama omanya kalau Om Arya itu kan kaku orangnya, jadi mama yang mengurus semuanya. Dan Bu Elpa berantem lagi sama Bu Cynthia. Dan Nila bilang udah cukup. Dan Nila bilang maafan katanya. Dan Arya pulang. Sementara Rina kepikiran kalau Niko mau nganterin uang ini pas jam makan katanya. Dan Rina chat Niko. Dan Niko bilang tunggu sebentar. Dan Rina ngikutin dari belakang dan Niko sampai di rumah itu. Dan chat Rina uangnya sudah di rumah kosong katanya. Dan Niko disuruh nunggu di depan, kata Rina, kalau kamu memang mau cincin ini katanya. Sementara Niko nunggu di depan dan Rina ambil uang itu. Dan Rina nyuruh ojek online untuk ngasih cincin itu. Dan ojek itu pun datang dan dia ngasih paket sama Niko. Sementara Joni melihat semuanya. Dan Joni ingat sama Rina, jangan-jangan Rina yang ambil cincin itu. Dan Joni mau bicara sama Rina. Dan Rina di rumah buka uang itu. Dan dia bingung, aku taruh di mana ya uang ini. Dan dia taruh di bawah dus. Dan Joni datang. Dan Joni bilang, jadi kamu yang ngambil cincin itu, ngaku kamu. Dan Rina ngeles omongannya. Dan Joni bilang, minggir kamu, aku mau bongkar apa yang disembunyikan kamu tadi. Dan Joni lihat tumpukan dus. Dan Joni buka tas. Dan Rina bilang, udah John,
dan Joni lihat koper itu, dan dia lihat koper itu dan ternyata benar kecurigaan aku dalam hatinya. Dan Joni bilang, ini dari Niko kan, kamu ganti sama uang ini cincin itu. Dan Joni marah, kamu jahat, dan kamu walau 10.000 pun aku bagi 2 sama kamu bohongin aku, kenapa Rin? Dan alasan Rina untuk Kana. Dan Joni marah, dia taburkan duit itu, kamu tega katanya. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.